sini kami akan menjelaskan tentang reality terapi. Reality terapi atau terapi realitas dikembangkan oleh William Glasser. William Glasser merupakan seorang psikiater Amerika yang lahir pada 11 Mei 1925 di Cleveland, Ohio. Terapi realitas berprinsip seseorang dapat dengan penuh optimis menerima bantuan dari terapis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa merugikan siapapun. Terapi realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan terapi tidak perlu melacak sejauh mana masa lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Tujuan dari terapi realitas antara lain yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk yang nyata. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Ketiga, terapi ini ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Waalaikumsalam. Apakah benar ini Kak Rio? Iya Mbak, silakan Mbak. Pilih tempat duduk yang dirasa nyaman. Iya. Bagaimana dengan tempat duduknya? Iya, sudah terasa nyaman. Sudah terasa nyaman. Kalau boleh tahu, dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Mbak Dini. Oh, Mbak Dini. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Dini? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau boleh tahu, apa niat Mbak Dini untuk datang ke sini? Saya kesini ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi. Siapa tahu setelah saya berkonseling dengan Kak Rio, saya bisa menemukan jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi. Oh iya Mbak, nanti saya coba bantu permasalahannya Mbak Dini. Iya Kak. Jadi masalahnya itu seperti ini. Waktu saya kecil, saya tinggal bersama orang tua saya. Tetapi beberapa tahun kemudian, orang tua saya itu cerai. Lalu saya tinggal bersama ayah saya. Saat tinggal bersama ayah, memang benar saya itu disekolahkan. Tetapi saya itu diraukan, tidak diurus seperti itu. Lalu ketika belajar atau mengerjakan tugas tidak pernah didampingi, dan bahkan saya juga sering menangis ketika mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya dijemput oleh tante saya untuk tinggal bersama dengan dia. Saat tinggal bersama tante saya juga sering menangis ketika belajar, dan karena hal ini juga saya jadi jarang belajar. Nah, sekarang saya mau meminta solusi untuk mengubah tingkah laku tersebut. Sebentar Mbak Dini, sebelum menyelesaikan masalahnya, nah coba sekarang Mbak Dini mengevaluasi diri, atau menilai dirinya Mbak Dini, apa kekurangannya Mbak Dini, kesalahannya Mbak Dini, dan apa yang Mbak Dini perbuat. Saya tahu perbuatan yang saya lakukan ini salah, tetapi di balik perbuatan yang saya lakukan ini ada sebabnya, yaitu kurangnya perhatian dari kedua orang tua saya. Karena saya ingin seperti teman-teman yang selalu diperhatikan oleh orang tuanya, meskipun itu hal yang sangat kecil, seperti menemani saya belajar, mengantarkan sekolah,
Nah, coba Mbak Dini membuat plan ketika permasalahan Mbak Dini itu terulang kembali. Dalam hal ini saya akan melupakan masalah lalu Oh. yang akan saya alami tersebut. Hmm. Saya akan berfokus ke dalam hal belajar menuntut ilmu, tetapi hal itu belum terwujud sampai sekarang. Saya akan coba mewujudkan tindakan Mbak Dini itu. Coba Mbak Dini tutup mata. Udah, kita tutup mata. Sekarang tenangkan pikirannya Mbak Dini, serileks-rileksnya, menikmati alurnya hidup, dan coba Mbak Dini bayangkan sedalam-dalamnya ke dalam hatinya Mbak Dini. Bayangkan Mbak Dini itu ketemu orang tua Mbak Dini, dan bayangkan Mbak Dini itu waktu kecil sebelum orang tua Mbak Dini bercerai, Mbak Dini disayang orang tua Mbak Dini, diperhatikan orang tuanya, diberikan kasih sayang. Setelah Mbak Dini udah merasakan hal tersebut, sekarang Mbak Dini buka mata secara perlahan ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Buka mata. Dan ketika Mbak Dini sudah merasakan tenang, saya akan mencoba mewujudkan plan Mbak Dini dengan mengerjakan soal. Bisa mengerjakan soal Mbak Dini? Insya Allah bisa. Bisa ya. Mbak Dini coba kerjakan soal. Bentar ya Mbak ya, saya ambil soalnya dulu ya di dalam ya. Ya, ini soalnya Mbak Dini. Soal ini anggap ini Mbak Dini sedang belajar. Dan bayangkan saja di depan Mbak Dini adalah orang tua Mbak Dini yang sedang mendampingi dan memberikan semangat untuk belajar. Nah, gitu ya, untuk Iya. mengevaluasi dirinya Mbak Dini aja. Gitu Baik. ya. Selamat mengerjakan ya Mbak Dini ya. Saya rasa saya tinggal dulu ya Mbak Dini ya. Sudah bisa Mbak Dini? Alhamdulillah Bisa, sudah bisa. bisa. Sudah selesai. Sudah. Kita ambil ya. Wah, baik. Saya rasa Mbak Dini bisa melewatinya. Dan sekarang Mbak Dini coba ya kerjakan sendiri tanpa ada pendampingan siapapun. Saya akan tinggal ke belakang dulu ya Mbak Dini ya. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Gimana Mbak Dini? Sudah bisa mengerjakan ya? Pak ya, saya cek ya. Kenapa nih? Ada beberapa nomor yang belum diisi. Mohon maaf, sepertinya saya belum bisa mewujudkan tindakan tersebut karena saya selalu terbayang oleh wajah orang tua saya. Gitu ya Mbak ya. Baik Mbak, saya coba mewujudkan dengan cara yang lain. Coba Mbak mengevaluasi diri Mbak Dini. Kenapa sih tadi tindakan tersebut tidak berpengaruh oleh Mbak Dini atau tidak terwujud? Kenapa? Menurut saya tindakan tersebut tidak terwujud karena saya merasa bahwa saya kurang kasih sayang dan support dari orang tua. Kasih sayang dan support itu kan penting untuk masa pertumbuhan saya, jadi saya merasa kurang mendapatkan itu. Oh oke, gitu ya Mbak Dini ya. Baik, menurut saya coba Mbak Dini bicarakan dengan tante Mbak Dini atau saudaranya Mbak Dini. Agar apa? Agar tante atau saudaranya Mbak Dini mensupport Mbak Dini gitu. Agar Mbak Dini itu
mewujudkan impiannya Mbak Dini atau tindakan Mbak Dini itu cepat selesai masalahnya. Baik dilihat dari Mbak Dini mengerjakan soal tadi meskipun tidak sepenuhnya terwujud ya. Sebenarnya Mbak Dini kan sudah tak lihat tadi soalnya ya banyak yang berapa yang kosong yang nggak dikerjakan Mbak Dini. Nah, tapi Mbak Dini sudah bisa loh melakukannya. Nggak nggak terduga ya tadi ya. Iya, saya belum bisa mewujudkan sepenuhnya. Ya, nggak apa-apa Mbak Dini. Semua masalah itu butuh proses untuk selesai. Siapa tahu dengan berjalannya waktu Mbak Dini bisa mengatasi tingkah laku tersebut. Semoga permasalahannya Mbak Dini itu cepat selesai. Doakan dengan baiklah dari sini. Tuh. Baik, saya akan mencobanya. Baik Mbak Dini, aku rasa sesi konseling hari ini sudah selesai ya. Nanti bisa dijadwalkan untuk konseling selanjutnya. Baik Kak Rio, terima kasih atas pemberian solusi untuk masalah yang saya hadapi. Saya pamit dulu ya. Baik Mbak, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.